Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang melalui radio maupun yang melalui Zoom. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Semoga ini semua menjadi bekal untuk kita bisa pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara melaksanakan perintahnya, meningkatkan untuk melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang dengan penuh kesadaran iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal tentang kelebihan umat Muhammad, keutamaan umat Nabi kita Muhammad dibanding umat-umat Nabi terdahulu. Bagi yang ada terjemahnya Tanbil Ghafilin halaman 567, kalau yang dalam bahasa Arab ini 333. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dicatat, diperhatikan. Kalau yang perlu ditanya, nanti ditanya. Kalau sudah ada waktu untuk kita bertanya. Babu Fadli Ummati Muhammad. Bab ini menyatakan tentang kelebihan umat Muhammad, keistimewaan umat Muhammad dibanding umat nabi-nabi terdahulu. Di sini diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah membaca di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat sudah ada keterangan tentang umat Muhammad. Hingga Nabi Musa bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, ya Rabbi, inni ajidu fil alwahi ummatun humus syafi'una wal musyaffa'un. Faj'alhum ummati. Ya Rabb, aku baca di dalam kitab Taurat yang kau berikan padaku, nanti ada satu umat. Asy-syafi'una wal musyaffa'un, mereka dapat memberikan pertolongan, memberikan syafaat dan dapat menerima syafaat. Nanti ada satu umat yang di mana dia bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada yang lainnya dan pertolongannya itu diterima. Artinya nanti ada satu umat di mana ketika ia masuk surga, dia diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari orang-orang yang mau dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat. Umat-umat lain nggak ada, Pak. Kalau dia sudah masuk surga untuk pribadi, personal, dia masuk surga sendiri, sudah. Orang tuanya pun dia tidak boleh angkat. Tapi umat Muhammad kalau masuk surga, Allah berikan jatah. Kalau amal solehnya banyak, mungkin 10 orang. Ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, ada yang mungkin 1 orang. Sekurang-kurangnya umat Muhammad yang nanti masuk surga, dia boleh mengajak orang lain yang sedang di dalam api neraka sekalipun, dia bisa ajak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan umat Muhammad. Oleh karena itu, mari kita saling berkenalan melalui majelis taklim supaya kita kenal benar dekat. Ketika nanti di Yaumil Mahsyar, kita lagi cari-cari yang udah masuk surga. Siapa ini yang mau saya ajak yang masuk surga ya? Oh, kebetulan nongol kita, dengar, kelihatan kita, kenal kita. Ayo Pak, ayo sini sama saya. Allah sudah izinkan saya untuk mencari 10 orang. Nah ini saudara, inilah kelebihan umat yang Muhammad yang pertama. Itu dilihat oleh Nabi Musa
di dalam kitab Taurat, padahal Nabi kita belum ada, belum lahir. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua, ya Rabbi, aku lihat di dalam kitab Taurat ada satu umat di mana sholat 5 waktunya itu dapat menghapus dosa. Siapakah itu? Itulah umat Muhammad. Jadi apabila dia melakukan sholat 5 waktu, maka dosanya hapus. Siapakah itu ya Rabbi? Itulah umat Muhammad. Jadikan aku di sana menjadi umat Muhammad. Kata Nabi tidak. Kata Allah tidak. Dia adalah umat Muhammad. Engkau tidak lagi bisa menjadi umat Muhammad. Nah ini saudara. Jadi sholat 5 waktu dapat menghapus dosa. Padahal waktu itu belum ada sholat 5 waktu. Masih pada zaman Nabi Musa. Tapi sudah ada keterangan, sudah ada bocoran keterangan, nanti ada satu umat yang apabila dia melakukan sholat 5 waktu, diampuni dosanya. Maka ada keterangan, ya, sholat 5 waktu itu Nabi pernah menggambarkan seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai yang airnya jernih mengalir. Nabi bertanya, kalau orang yang di depan rumahnya ada sungai yang airnya jernih mengalir, kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari, adakah kotoran di badannya? Kata jawab para sahabat, tidak. Artinya kebersihan kita dari sholat 5 waktu. Kebersihan jasadiah kita dari sholat 5 waktu, baik jasadiah dari kotoran-kotoran najis maupun jasadiah dari kotoran-kotoran amal perbuatan dosa. Nah, ini saudara. Jadi dari najis, karena setiap kita mau sholat pasti kita wudhu, ya. Bila perlu kita mandi, apalagi kita sedang berkeringat, kita selesaikan, kita mandi, kita bersihin, kemudian disunahkan pakai wangi-wangian, kemudian kita sholat. Apa yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam itulah dapat menghapus dosa yang pernah terjadi. Yang ketiga, ya Rabbi, ajidu fil alwahi ummatun yaqtuluna ahlad dhalalah. Ya Rabb, aku dapatkan di kitab Taurat nanti ada satu umat yang mereka amar ma'ruf nahi munkar. Mereka menjalankan pekerjaan memerangi orang-orang yang sesat, diajak supaya dia menjadi orang yang benar, orang yang lurus. Nah, amar ma'ruf nahi munkar. Hatta innahum yaqtulunal a'war dajjal faj'alhum ummati. Ya Rabb, nanti ada satu umat yang kerjaannya amar ma'ruf nahi munkar, bahkan mereka diberi atau diperkenankan dapat membunuh dajjal, yaitu umat Muhammad. Faj'alhum ummati, jadikanlah dia umatku. Kata Allah, tidak, dia adalah umat Muhammad. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, ya Rabbi, aku dapatkan di dalam kitab Taurat ada umat yang taharatuhum bil ma' wa turab. Mereka cara untuk membersihkan dan beribadah mereka dengan air, bahkan bisa dengan tanah. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka umatku. Jadi satu umat nanti, kata Nabi Musa, ada umat yang cara kebersihannya dengan air, bahkan bisa dengan tanah. Apabila tidak ada air, bisa menggunakan tanah dengan cara tayamum, sah ibadahnya, sah mandinya dengan cara tayamum, yaitu umat Muhammad. Lalu Nabi Musa mengatakan, jadikanlah ya Allah itu aku umat menjadi umatku. Kata Allah, tidak, dia adalah umat Muhammad. Kemudian ya Rabbi, aku dapatkan juga ada satu umat nanti yang dapat mengambil sedekah. Jadi sedekah yang diberikan olehnya dapat diambil oleh orang yang menerima sedekah. Pada nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Adam alaihissalam, ketika anaknya disuruh berkorban, ya, antara Qabil dan Habil, untuk mengetahui diterimanya korban itu dengan cara dimakan api. Jadi korban itu ditaruh di atas gunung, korbannya Habil, korbannya Qabil dimasukin di atas gunung.
nanti siapa yang dimakan api hangus itu korbannya berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Nabi Muhammad korbannya nggak sia-sia, ya. Dikeluarkan dari orang yang mempunyai sedekah atau zakat, diterima oleh orang lain untuk amalan sosial atau untuk memberi makan orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan. Itu zakat. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan zakat-zakatnya dapat dimakan oleh orang lain. Karena ada dalam satu keterangan yang namanya zakat itu adalah kotoran. Harta zakat itu adalah kotoran. Harta zakat adalah hak fakir miskin. Ketika ada orang yang kaya, yang mempunyai banyak harta, ada hak miskin yang ada di dalam harta itu. Dia harus keluarin. Kalau dia tidak keluarin, maka hartanya jadi hancur, rusak gara-gara harta orang yang belum dikeluarkan dari zakatnya. Maka mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Orang kaya yang tidak akan mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan habis. Ya. Akan habis dengan cara Allah Subhanahu wa taala atau tidak berkah, walaupun banyak tidak berkah. Jadi zakat itu dapat menyelamatkan harta itu sendiri. Hassinu amwalakum bizakat, keluarkan, pelihara hartamu dengan cara mengeluarkan zakat. Keluarkan zakatnya. Kalau tidak keluarkan zakatnya, maka harta kita termasuk memakan harta hak fakir miskin. Bahkan dalam sejarah Nabi pernah membagi-bagikan zakat. Karena waktu itu adalah korma, panen korma. Para sahabat yang kaya-kaya panen korma, setor zakatnya ke Baitul Mal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang membagi-bagi zakat, Hasan Hussein cucunya ambil itu makan korma. Lalu Nabi ketika sudah masuk di mulut cucunya, dia ambil. Hei, kamu jangan makan, ini harta zakat. Bani Hashim, keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi, nggak boleh makan zakat. Ini adalah hak fakir miskin. Ada sejarah begitu. Sampai diambil di dalam mulutnya yang sudah dimakan oleh Hussein. Satu pertanda sampai begitu. Nah, untuk siapa zakat itu? Untuk orang yang berhak, yaitu fakir miskin. Jadi makanya saudara, ya, ini kadang-kadang harta zakat dimakan juga. Padahal dia kaya, dia mampu. Boleh, jangan, itu hak, bukan hak kita, Pak. Kita ikhlas ridho yang namanya zakat, keluarkan. Ini bedanya kadang-kadang harta zakat fitrah dimakan juga. Iya kan? Dia zakat fitrahnya cuma 3,5 liter, tapi dia dapat 1 karung dimakan juga. Itu enggak, namanya kurang paham dia. Ya, itu hak fakir miskin, bukan hak orang kaya. Orang kaya berhak memberikan, bukan menerima. Tapi kena syarakah tadi, akhirnya dia lupa itu. Kalau itu bukan hak dia, tapi dia makan. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya. Ya Rob, aku dapatkan di dalam kitab Taurat, ada umatnya nanti, ada satu umat yang apabila ia berkehendak atau niat melakukan amal kebaikan, baru niat melakukan amal kebaikan, dicatat 1 amal, 1 pahala. Ketika niat baik itu dilaksanakan, maka dicatat 10 kali lipat ganda. Nikmat kan, enak, belum berbuat, sudah niat, tapi kita niat berbuat baik. Kita niat besok nanti malam mau sholat tahajud, ternyata kesiangan, kita sudah dapat pahala 1 kebaikan. Ini kelebihan umat Muhammad. Umat lain tidak begitu, Pak. Kalau dia belum beramal, belum dicatat. Baru niat saja umat Muhammad sudah dicatat 1 kebaikan. Ketika niat itu dilaksanakan, maka amal kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ganda. Itu umat Muhammad. Sebaliknya, apabila dia niat melakukan perbuatan jahat, maka tidak dicatat kalau belum dilaksanakan. Ketika niat jahat itu dilaksanakan, maka baru dicatat 1 kejahatan. 1 perbuatan jahat dicatat 1 kejahatan. Makanya Nabi Musa alaihissalam merasa iri. Enak bener ini umat Muhammad nantinya ya.
Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku menjadi umat Muhammad. Tidak, dia adalah umat Muhammad. Gitu. Kemudian saudara-saudara sekalian, dilanjutkan lagi. Riwayat Muammar bin Qatadah hampir sama. Wazada fihi qala ya Rabbi. Fil alwahi ummatun hum khairun min ummah. Nanti ada satu umat yang lebih baik daripada umat-umat yang lain. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah umat aku menjadi umatnya. Qala hum ummatu Muhammad, dia adalah umat Muhammad. Di mana umat Muhammad adalah umat yang terakhir. Ya, tetapi masuk surganya lebih dulu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Ibrahim, sampai Isa. Mereka nanti di yaumil kiamah mencari nabinya masing-masing. Nabi Adam mencari Nabi Adam umatnya. Umat Nabi Musa cari Nabi Musa. Umat Nabi Isa cari Nabi Isa. Semua umat-umat cari nabi-nabinya. Minta pertolongan bagaimana nanti di hari kiamat itu. Di yaumil mahsyar mereka sangat membutuhkan pertolongan atau syafaat. Tapi semua angkat tangan. Tidak. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Coba tanya kepada, dari Adam mengatakan coba tanya kepada Idris, tanya kepada Ibrahim, tanya seterusnya. Sampai Nabi Isa tidak sanggup. Coba, kalau kau minta syafaat, mintalah kepada Muhammad Rasulullah SAW. Lalu semua baik dari umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai umat Nabi Muhammad berduyun-duyun menyerbu meminta pertolongan syafaat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi angkat tangan, ummati, ummati, sini ummati. Semua mereka berduyun-duyun mencari syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil mahsyar. Namun saudara-saudara, ada beberapa golongan umat yang dicegah, dihalang-halangi oleh malaikat. Begitu dia mendekat, dipecut dengan cambuk yang suara keras seperti geledek, akhirnya mundur lagi. Kamu bukan umat Muhammad. Apa kata Nabi? Biarkan wahai malaikat, biar mendekat kepadaku. Kata malaikat, mohon izin ya Rasulullah, dia adalah bukan umatmu. Dia cuma ngaku-ngaku umatmu. Nauzubillah, nggak bisa kita. Dia waktu di dunia, apalagi ya menistakan Nabi, menghina Nabi, mengejek Nabi, membuat Nabi karton seperti karton dan sebagainya, kan pengejek. Di sana nanti mengaku umat Nabi, ya jelas. Dihalangi oleh malaikat, diusir oleh malaikat dengan cambuk dari api. Kabur dia. Ya Rasulullah, mohon izin, dia bukan umatmu, dia adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai umatmu. Waktu hidupnya di dunia, ia tidak percaya kepada engkau. Ia tidak beriman kepada engkau, bahkan melecehkan dan menghina agama Islam yang kau bawa. Tidak ya Rasulullah, lalu diusirlah orang-orang itu. Nah, beruntunglah kita yang mengaku umat Muhammad, kemudian kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya, kita jauhkan apa yang menjadi larangannya. Bahkan Nabi pernah bersabda, tuba, tuba, summa tuba. Beruntung, beruntung, dan kemudian beruntung. Siapakah itu beruntung ya Rasulullah? Nanti ada satu umat. Ada umatku. Ya, yang di mana? Ia beriman, tapi ia belum pernah melihatku. Tuba liman amana bi walam yaroni. Beruntunglah bagi mereka yang belum pernah berjumpa dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Yaitulah kita-kita yang hidup jauh sesudah Nabi kita meninggal, tapi kita tetap beriman kepadanya. Summa tuba sampai 3 kali. Beruntunglah, beruntunglah. Alhamdulillah, kita termasuk yang mendapatkan doa dari Nabi, umat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, kita memuliakan Nabi, kita beriman kepada Nabi, kita laksanakan apa yang diperintahnya, bahkan kita peringati maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini saudara, keberuntungan menjadi umat Muhammad SAW. Kemudian ya Allah, kata Nabi Musa, lanjutkan lagi. Aku dapatkan di dalam kitab Taurat,
di dada mereka hafal itu Al-Qur'annya, dia hafal, tapi cara membaca mereka tetap mereka pegang mushafnya. Beruntunglah. Oleh karena itu jadikan dia umatku. Kata Allah, tidak, dia adalah umat Muhammad. Nah, ternyata banyak umat Nabi kita yang hafiz atau hafaz Quran. Jadi walaupun Quran itu dihafaz, tapi tetap pada saat dia baca, dia pegang juga itu Qurannya. Ya Allah, inilah keberuntungan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam tamanna ayyakuna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar, melihat, menyaksikan keistimewaan, kehebatan umat Muhammad, Nabi Musa berkehendak ingin menjadi umat Muhammad. Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad saja ya Allah, kata Nabi Musa. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Musa. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, innistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudz ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya Musa, ketahuilah sesungguhnya aku sudah pilih engkau yang terbaik di zaman kamu. Aku pilih engkau menjadi nabi, engkau yang terbaik pada masa kamu, hai Musa. Aku jadikan engkau rasul. Aku perintah engkau menjadi rasul. Aku berikan engkau umat. Kemudian engkau izinkan berbicara langsung kepadaku. Maka terimalah itu saja dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Wa kum minasyakirin. Ini dijelaskan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 144. Akhirnya Nabi Musa bersyukur saja sudah. Itulah kehebatan umat Muhammad. Engkau jangan ngarang-ngarang, jangan pengen-pengen menjadi umat Muhammad. Engkau sudah bersyukur, engkau menjadi seorang nabi ya dibanding manusia-manusia yang lain. Engkau adalah yang terbaik di zamanmu. Hai Musa, itulah perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah inilah, alhamdulillah saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bersyukur. Kalau kita tidak tahu, kita nggak bersyukur. Orang ya dia nggak tahu, padahal saya kasih contoh, padahal bapaknya orang yang berada, ya punya perusahaan banyak, kalau dulu punya sawah banyak, ratusan hektar, anaknya nggak tahu. Biasa-biasa aja anak, karena dia nggak tahu. Ya, bahkan dia kerja, dia dagang, ya. Padahal kalau dia tahu nggak begitu. Nah, setelah orang tuanya meninggal, dia baru tahu ini harta orang tuamu, ini perusahaanmu, ini. Nah, karena nggak tahu. Dan mudah-mudahan setelah kita ketahui bahwa keistimewaan umat Nabi kita Muhammad SAW, kita sebagai umat Nabi, insya Allah kita bisa mensyukurinya. Di antara syukur kita adanya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliaulah yang mengajarkan kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang halal. Kalau tanpa ada beliau, kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu Quran. Kita nggak tahu halal haram. Kita tidak tahu mana istri kita dan mana yang bukan istri kita. Sama aja kita anggap. Seperti di luar negeri yang agama Islam itu nggak diterima. Kita tidak tahu bagaimana cara menutup aurat. Dia biasa aja. Pakai bikini biasa aja buat dia. Tapi setelah kita mengetahui ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, itu haram. Tutup aurat kamu. Bahaya. Kan begitu. Nah, ini berkat Nabi kita Muhammad SAW. Diwujudkan Allah, dilahirkan, dan kita jadi tahu mana yang haram dan mana yang halal. Kita bisa membedakan mana yang hak kita dan mana yang bukan hak kita. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak ada, dan dunia ini tidak ada. Dalam hadits qudsi Nabi mengatakan, laulaka, Allah dalam hadits qudsi mengatakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau, hai Muhammad, tidak aku ciptakan bumi ini. Tidak aku ciptakan Adam. Ketika Adam diciptakan, saudara-saudara sekalian, Adam dibaca menjadi apa? Menjadi kunyah. Allah menyebut, hai ya Abu Muhammad, hai bapaknya Muhammad. Adam dipanggil Bapak Muhammad, padahal dia Adam. Apakah ada
orang umat manusia yang namanya Muhammad, ya Allah, ada. Ada yang namanya Muhammad, nanti ada. Lalu Allah perintahkan, hai Adam, coba engkau lihat ke aras. Angkat mukamu, pandang ke aras. Begitu Adam memandang ke aras, ada satu cahaya yang sangat indah. Kata Allah, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu di langit, ya, dia disebut Ahmad. Nanti ketika dia turun ke bumi, dia disebut Muhammad. Begitu cahayanya yang sangat terang benderang, tapi belum ada makhluknya, cahayanya sudah ada. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sangat cinta kepada Nabi, diciptakan Nabi Muhammad. Sudah diciptakan nur cahayanya walaupun belum diciptakan wujudianya. Tapi Allah sudah masukkan cahaya Muhammad itu ke dalam nur Muhammad itu kepada sulbi Nabi Adam. Terus dari Adam pindah lagi sampai kepada Ibrahim alaihissalam, sampai pindah lagi kepada tulang sulbi Abdullah, masuk ke Siti Aminah, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan Nabi, walaupun dia belum berwujud, tapi keindahan, keistimewaannya Allah sudah ciptakan sejak sebelum Allah ciptakan makhluk ini. Allah lebih dahulu menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, masih kita lanjut. Kemudian saya potong lagi di sini ya, karena panjang ini. Ada hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala utitu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli. Nabi bersabda, aku diberikan 5 macam yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Ursiltu ila ahmara wa aswada. Yang pertama, aku diutus kepada semua manusia, baik yang berkulit putih, kulit merah, kulit hitam, dan seterusnya. Kalau nabi-nabi terdahulu hanya pada zamannya, pada umat-umat tertentu, kayak Bani Israel tertentu, buat Bani Israel lain tidak. Tapi Nabi Muhammad diutus ke seluruh umat manusia yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, semua masuk, yang boleh masuk kepada umat Muhammad. Artinya saudara, orang yang lahir sesudah Nabi kita lahir dan menjadi Nabi, maka dia termasuk umat Muhammad. Yang sekarang nih, yang Cina, yang di Australia, di Amerika, di Belanda, seluruh di penjuru dunia ini termasuk umat Muhammad. Termasuk umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak nanti umat Nabi Muhammad di yaumil kiamah dibanding nabi-nabi terdahulu. Saking banyaknya saudara-saudara, sampai ada tandanya. Ya. Hai Muhammad, bagaimana engkau ketahui umatmu yang begitu banyak, triliunan orang? Aku tahu umatku, ada tanda-tandanya. Ghurran muhajjalin, di mana wajahnya sangat terang, tangannya sangat terang, di mana wudu yang mereka lakukan setiap sehari 5 kali wudu pada saat dia sholat, maka menjadi tanda, itulah umatku. Ya Allah, ya Rabbi, saudara. Indah sekali, saudara. Kita dikenal sama Nabi berkat wudu kita. Makanya kalau kita wudu yang rapi, jangan terburu-buru. Ya, tenang wudu dengan bacaan-bacaannya, basuh tangannya, mukanya semua, air meratakan semua di dalam basuh. Supaya apa? Nanti akan menjadi sinar dan akan dikenali kita oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma umat Nabi terbagi kepada 2 golongan. Nih, yang sekarang ini ada yang beriman kepada Nabi, ya, beriman ya kepada Nabi kita Muhammad, kemudian melaksanakan syariatnya yaitu agama Islam. Ada umat Nabi yang tidak beriman, ya. Kita tidak menyebut suku, semua yang tidak beriman siapa aja sukunya, apa Australia, apa Amerika, apa Belanda, apa Yahudi, semua itu juga umat Nabi. Tapi karena dia tidak beriman pada Allah, maka dia tidak termasuk umat Nabi yang tidak selamat nantinya. Makanya ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, insan,
Mau suku apa ke insan lafi khusrin, dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beriman, beramal soleh, dan saling wasiat mewasiati. Seperti kita pagi ini kita ngaji, kita dengarkan, kita belajar, termasuk bagian dari wasiat perintah Allah dalam surah Al-Asr. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya sudah tahu, insya Allah tambah tahu dan tambah yakin lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang